Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Jejen Jenal Mutakin di Bukit Cegereyeng. Kita nih lagi nyemai cabai. Nah, cabai yang kita semai sebetulnya tadi udah sih yang ada cabai yang biji cabai yang udah kering, cuma lupa di video. Nah, ini kita versi yang kedua, cabainya yang sudah merah tapi yang masih basah ya. Basah tapi udah jadi cabai yang udah tua. Tapi bijinya belum terpisah dari kulit. Ini versi semai manual, jadi semai di wadah. Semai di wadah seperti ini. Semai di wadah dan langsung dari biji dari cabai yang sudah tua. Ini tidak direkomendasikan untuk pakai tangan langsung ya, tapi nanti akan rangen. Kalau kata orang Jawa itu rangen, pedes di tangan, itu namanya rangen. Ini metode jadul, jadi metode jadul. Tapi setelah proses ini pohon cabenya tumbuh, sebaiknya dipindah ke dalam, bisa polybag, bisa tray semai. Jadi tetap 2 kali pekerjaan, karena kalau misalnya kita cabut, bibit kita cabut, kita langsung pindah tanamkan, itu tingkat stresnya akan tinggi. Tingkat stres cabainya akan tinggi, dia bisa cepat layu, terus akhirnya kering, menguning, dan ya mati. Langkah baiknya kita pindah dulu ke tray semai. Nanti kita lihat ya contohnya yang di tray semai seperti apa. Ini tata cara semai nenek saya dulu. Nenek nih kalau nyemai cabai itu seperti ini. Jadi di wadah, di tempat gitu, bisa di bekas genteng, bisa di bekas ember. Nah, kebetulan saya punya ini bekas kulkas ya. Nah, di bawahnya ya maaf tadi ada sedikit gangguan. Di bawah ini harus kita bolongi biar air tidak menggenang. Jadi tidak boleh air menggenang, nanti bibit akan busuk kalau airnya menggenang. Metode ini metode jadul. Sebetulnya kalau nenek itu dikasih selain tanah itu dikasih abu pembakaran, abu dari dapur. Itu lebih bagus memang. Tapi karena saya tidak ada abu, adanya sekam dari kohe yang kita proses jadi urea dan kita campur dengan
tanah. Nah, pencampuran urea padat, pencampuran kompos padat dari kohe ayam tersebut kita simpan ini sekitar hampir ada 2 minggu kayaknya nih, biar lebih aman, biar tidak ada bibit penyakit dan media tidak panas kalau misalnya kompos kita ternyata masih belum matang. Nah, langkah baiknya kita campur tanah, biarkan selama 2 minggu, itu sudah cukup. Tanahnya yang tadinya merah menjadi agak kecoklatan, dan media ureanya tuh sudah tercampur sempurna dengan tanah, jadi tanahnya lebih gembur, tidak lengket lagi ya. Meskipun ada sih yang sebagian yang lengket, tapi udah gembur ini, udah tuh ada yang ya lengket begini. Ini tanah aslinya kan seperti itu. Udah tercampur, tinggal kita ratakan. Nah, meratakan ini yang pertama fungsinya untuk menutup biji-biji cabai yang berada di atas. Yang kedua, biji tidak menggumpal satu sama lain. Yang ketiga, kita mengharapkan benih cabai yang tumbuh itu tidak menjadi satu, jadi terurai satu-satu, tidak menjadi satu, menggerumbul. Nah, ini kan masih gerumbul nih. Nah, kita urai dengan tanah tersebut. Tanahnya lembab karena sudah tercampur dengan kompos padat yang saya ceritakan tadi. Proses bikin kompos padatnya seperti apa ya, sebetulnya udah di-spill, ada video yang sebelumnya, tapi kalau misalnya mau lagi nanti kita ulang lagi, tidak masalah, tidak jadi masalah. Yang penting kalau misalnya ada kurang-kurangnya, monggo silahkan di komen. Kalau serasa bermanfaat, monggo silahkan di share. Nah, ini contoh yang kita udah masukkan ke tray semai ya. Ini dia, kita masukkan ke tray semai. Nah, setelah dimasukkan ke tray semai, itu nanti si akarnya ini udah menjadi banyak, jadi satu, batangnya lebih besar. Kita bisa langsung cabut atau kita pencet dari bawah, jadi dicabutnya tuh sama akarnya sama tanahnya. Dan fungsinya tray semai ini juga, kita kalau misalnya bawa ke lahan untuk menanam satu-satu, sedangkan semayan di sini, lahan di bawah, kalau satu-satu capek bolak-baliknya. Tapi kalau dengan seperti ini, kita bawa dengan seperti ini, 50 bibit langsung ke bawah, atau mau 2, jadi 100 bibit langsung ke bawah. Seperti itu kelebihannya.
seperti ini kelebihan daripada Tresemmai dan semaian yang kita usahakan di sana dengan metode jadul, tapi kita dukung dengan metode terbarukan. Nah, kalau misalnya bibit langsung ditaruh di polybag, di Tresemmai, kita akan kesulitan untuk ngambil biji satu biar memisahkan antara pohon yang satu dan yang lainnya, biar tidak menjadi bergerumbul. Jadi harus satu. Itu akan penuh konsentrasi dan penuh energi. Nah, dengan metode jadul kita kombinasi dengan metode yang sekarang atau modern, itu bisa lebih efektif, lebih hemat, lebih cepat. Seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkarya